Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah budgeting kelas akuntansi syariah 4C. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai anggaran produksi. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Mia Erika Febriana dengan NIM 109. Yang kedua, ada Emilia Cendani dengan NIM 114. Yang ketiga, ada Datul Laili Nikmah dengan NIM 118. Yang terakhir, ada Yeni Nurdiansah dengan NIM 120. Adapun materi yang akan kami bahas meliputi 1. Pengertian produk, 2. Pengertian produksi, 3. Anggaran produksi, 4. Biaya produksi, 5. Contoh soal. Nah, sebelum memasuki materi mengenai anggaran produksi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestasi perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Setelah memahami apa itu produk, selanjutnya kita akan memahami apa itu produksi. Produksi adalah proses menciptakan, membuat, dan menghasilkan sesuatu atas faktor-faktor produksi sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses, di mana dalam anggaran produk disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Rumus untuk mencari anggaran produksi adalah anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Anggaran produksi diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci mengenai penggunaan biaya bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Anggaran bahan baku terbagi menjadi 4 bagian, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Kedua, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Ketiga, anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik merupakan anggaran yang merencanakan beban pabrik secara tidak langsung selama periode yang akan datang. Anggaran biaya overhead pabrik meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan yang masing-masing dikaitkan dengan tempat departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, tujuan penyusunan anggaran produksi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, di mana barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang ketiga,
mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri, syarat-syarat pokok program anggaran produksi yang berhasil ditandai oleh 4 hal. 1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang disusun berdasarkan sistem organisasi tertentu, dapat mengadakan pembagian tugas fungsional dengan jelas, dan menentukan garis wewenang serta tanggung jawab dengan tegas. 2. Sistem akuntansi yang memadai. Keberhasilan program anggaran harus didukung oleh sistem akuntansi yang memadai yang meliputi: yang pertama, penggolongan rekening yang sama antara anggaran dengan realisasi yang akan dicatat oleh akuntansi, sehingga antara anggaran dengan realisasi dapat diperbandingkan. Kedua, pencatatan akuntansi terhadap transaksi akan memberikan informasi dari realisasi anggaran. Ketiga, laporan yang disajikan dapat dibuat sesuai dengan penentuan tingkat pertanggungjawaban dari bagian atau individu di dalam perusahaan. 3. Adanya penelitian dan analisis. Adanya penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat pengukur prestasi yang berupa standar atau taksiran, sehingga anggaran dapat dipakai sebagai dasar analisis untuk mengukur prestasi yang baik. 4. Dukungan dari pelaksana. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan aktif dari para pelaksana tingkat atas maupun bawah. Hal ini menyangkut hubungan antar manusia dalam melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, patokan yang dipakai untuk mengukur prestasi itu harus adil dan harus dimiliki. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi barang yaitu: 1. Fasilitas pabrik. 2. Fasilitas pergudangan. 3. Stabilitas tenaga kerja. 4. Stabilitas bahan baku. Dan kelima, modal yang akan digunakan. Langkah-langkah penyusunan anggaran produksi yaitu: 1. Penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi. 2. Penentuan jumlah satuan fisik barang. 3. Penentuan waktu pembuatan barang. 4. Penentuan lokasi pembuatan barang. 5. Penentuan urut-urutan proses produksi. 6. Penentuan standar pemakaian fasilitas produksi. 7. Penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. 8. Penyusunan standar biaya produksi. Dan 9. Tindakan korektif bila diperlukan. Langkah penyusunan anggaran produksi. Rumusnya, tingkat penjualan akan ditambah tingkat persediaan akhir. Jumlahnya akan dikurangi tingkat persediaan awal, sehingga diperoleh tingkat produksi. Contoh soal. 1. Persediaan awal diharapkan 60 unit, penjualan direncanakan 100 unit, dan persediaan akhir 40 unit. Barang yang harus diproduksi adalah penjualan 100 unit ditambah persediaan akhir 40 unit, sehingga diketahui kebutuhan sebesar 140 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal 60 unit, sehingga diperoleh produksi sebesar 80 unit. Contoh soal 2. PT Aneka Boneka sedang menyusun anggaran produksi untuk produk boneka Barbie. Untuk bulan Maret 2022, PT Aneka Boneka memperkirakan dapat menjual 7.000 unit boneka selama bulan Maret 2022. Perusahaan juga memperkirakan
persediaan awal sebesar 1.000 unit dan persediaan akhir sebesar 2.000 unit boneka untuk bulan Maret 2022. Susunlah anggaran produksi PT Aneka Boneka bulan Maret 2022. Anggaran produksi pada bulan Maret 2022 sebagai berikut. Diketahui penjualan sebesar 7.000 unit, kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 2.000 unit, sehingga diketahui kebutuhannya adalah 9.000 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal sebesar 1.000 unit, sehingga diperoleh hasil produksi yaitu 8.000 unit. Menyusun anggaran produksi. A. Mengutamakan stabilitas produksi. Menentukan terlebih dahulu jumlah produksi selama 1 tahun, kemudian memperkirakan produksi setiap bulannya. Akhir tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Contohnya, rencana penjualan PT Untung Terus selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2011 sebagai berikut. Diketahui, pada bulan Januari, tingkat penjualannya adalah 1.500 unit. Bulan Februari, tingkat penjualannya adalah 1.000 unit. Bulan Maret, tingkat penjualannya adalah 1.000 unit. Bulan April, tingkat penjualannya adalah 1.400 unit. Bulan Mei, tingkat penjualannya adalah 1.200 unit. Bulan Juni, tingkat penjualannya adalah 1.000 unit. Bulan Juli, tingkat penjualannya adalah 1.700 unit. Bulan Agustus, tingkat penjualannya adalah 1.500 unit. Bulan September, tingkat penjualannya adalah 1.600 unit. Bulan Oktober, tingkat penjualannya adalah 1.200 unit. Bulan November, tingkat penjualannya adalah 1.100 unit. Dan bulan Desember, tingkat penjualannya adalah 1.100 unit. Jika ditotal, tingkat penjualan selama 1 tahun adalah sebesar 15.300 unit. Sedangkan, perkiraan tingkat persediaan barang jadi adalah persediaan awal tahun barang jadi adalah sebesar 2.500 unit. Persediaan akhir tahun barang jadi adalah sebesar 1.200 unit. Susunlah anggaran produksi dan pengalokasian tingkat produksi setiap bulan. Jawab. A. Perhitungan anggaran produksi. Diketahui penjualan sebesar 15.300 unit. Kemudian ditambah persediaan akhir sebesar 1.200 unit, sehingga diperoleh jumlah sebesar 16.500 unit. Kemudian dikurangi persediaan awal sebesar 2.500 unit, sehingga diperoleh jumlah akhir sebesar 14.000 unit. B. Pengalokasian tingkat produksi. Pengalokasian tingkat produksi setiap bulan dapat dilakukan dengan 2 cara. Membagi tingkat produksi per tahun dengan 12. Produksi selama 1 tahun, yaitu sebesar 14.000 unit. Produksi setiap bulannya 14.000 unit dibagi 12, sehingga diperoleh hasil 1.166,67 unit. Membagi tingkat produksi per tahun dengan sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan bulat. Dalam perhitungan cara pertama, produksi rata-rata per bulan adalah 1.166,67 unit dan dibulatkan menjadi 1.150 unit. Apabila produksi per bulan adalah 1.150 unit, maka kekurangannya adalah 14.000 dikurangi dalam kurung 12 kali 1.150 sama dengan 200 unit.
Kekurangan 200 unit dialokasikan pada bulan-bulan di mana tingkat penjualannya tinggi, yakni Januari dengan tingkat penjualan 1.500 unit, April dengan tingkat penjualan 1.400 unit, Juli dengan tingkat penjualan 1.700 unit, Agustus dengan tingkat penjualan 1.500 unit, dan September dengan tingkat penjualan 1.600 unit. Sehingga kelima bulan tersebut masing-masing akan mendapatkan tambahan sebanyak 200 dibagi 5 dikali 1 unit, dihasilkan 40 unit. Maka data secara keseluruhan adalah 5 bulan masing-masing 1.150 ditambah 40 sama dengan 5.950 unit. 7 bulan masing-masing 1.150 unit sama dengan 8.050 unit. Jumlah keseluruhan adalah 14.000 unit. B. Mengutamakan pengendalian tingkat persediaan. Dalam penyusunan ini, hal pertama yang harus ditentukan adalah perkiraan awal dan akhir tahun untuk mendapatkan tingkat persediaan dari bulan ke bulan. Penyusunan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, selisih antara persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan 12. Contohnya, persediaan awal tahun 2.500 unit, persediaan akhir tahun 1.200 unit, selisih 1.300 unit. Selisih tersebut dibagi dengan 12 sehingga alokasi tiap bulannya adalah 1.300 dibagi 12 kali 1 unit sama dengan 108,34 unit. Cara yang kedua yakni selisih antar persediaan awal dan akhir tahun dibagi dengan suatu bilangan tertentu sehingga dihasilkan bilangan bulat. Contohnya, persediaan awal tahun 2.500 unit, persediaan akhir tahun 1.200 unit, selisihnya adalah 1.300 unit. Supaya mendapatkan hasil yang bulat, maka 1.300 unit dibagi dengan 5, maka diperoleh 1.300 dibagi 5 kali 1 unit, sama dengan 260 unit. Kemudian dialokasikan dari bulan Januari sampai bulan Mei. Pengalokasian ini pada dasarnya tergantung kebijaksanaan perusahaan atau pembuat anggaran. Cara kombinasi. Dalam cara kombinasi, tingkat produksi maupun tingkat persediaan dibiarkan berubah-ubah. Namun tetap diupayakan supaya terjadi keseimbangan yang optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Dalam beberapa situasi, manajemen dapat mengambil kebijaksanaan seperti: pertama, tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% atau di bawah rata-rata bulanan 1/12 dari tingkat produksi per tahun. 2. Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. 3. Produksi bulan Juli, Agustus, dan September boleh dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.